Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Huzaima. Saya dari kelas 6 Musdalifah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguji tingkat pemahaman murid-muridnya terhadap tauhid dan pengingkaran syirik. Dahulu, Syekh Muhammad rahimahullah menulis kitab At-Tauhid. Beliau mensyarahnya untuk murid-muridnya dan mengulang-ulang pembahasan-pembahasannya kepada mereka. Para muridnya pun berkata kepada syekhnya, "Wahai syekh, kami ingin engkau mengubah pelajaran ini menjadi pelajaran lain seperti kisah, sirah, dan sejarah." Syekhnya pun menjawab, "Kami akan mempertimbangkan itu nanti, insya Allah." Esok harinya, Syekh menemui mereka dengan raut wajah yang sedih dan seperti sedang berpikir. Murid-muridnya pun bertanya kepada Syekhnya sebab kesedihannya. "Aku mendengar di desa tetangga ada seorang lelaki yang baru menempati rumahnya. Namun, ia khawatir diganggu oleh jin. Dan ia pun menyembelih seekor ayam jago untuk jin tersebut dalam rangka takarub terhadap jin. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengecek perkara tersebut." Ternyata para muridnya tidak terlalu terpengaruh oleh berita tersebut. Mereka hanya mendoakan lelaki tersebut dengan hidayah, dan setelah itu mereka pun diam, tidak membahas soal itu lagi. Esok harinya lagi, syekhnya terpengaruh oleh berita tersebut. Mereka hanya mendoakan lelaki tersebut dengan hidayah, dan setelah itu mereka pun diam, tidak membahas soal itu lagi. Esok harinya lagi, syekhnya bertemu kembali dengan mereka dan berkata, "Kita telah mengecek perkara tersebut. Ternyata tidak seperti yang sampai kepadaku. Lelaki itu tidak menyembelih seekor ayam jago untuk takarub terhadap jin, tapi ternyata dia telah berzina dengan ibunya." Spontan para muridnya menjadi sangat emosi. Mereka mencela dan terus mencela. Mereka berkata, "Orang itu harus diingkari, harus dinasehati, dan harus dihukum." Mereka begitu gaduh dan ramai. Syekhnya pun berkata kepada mereka, "Sungguh aneh urusan kalian itu. Demikian kalian mengingkari orang yang terjatuh kepada dosa besar, padahal dia tidak sampai keluar dari agama. Namun kalian tidak mengingkari orang yang terjatuh kepada perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah, dan beribadah kepada selainnya." Para muridnya pun terdiam. Lalu syekhnya memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengambil kitab tauhid dan lalu mempelajarinya kembali. Kesimpulannya adalah kita harus berhati-hati pada dosa syirik, karena kadang kita lalai terhadap dosa syirik, padahal dosa syirik bisa mengeluarkan kita dari agama. Agar hal itu tidak terjadi, mari kita pelajari ilmu tauhid lebih dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.